rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan kita di sore menjelang buka puasa. Masya Allah ya, puncak-puncak kebahagiaan orang yang ingin berbuka puasa adalah ketika ingin berbuka puasa. Rasul bersabda, "Liqaulis shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengevakuasi umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang minas zulumati dan nur. Tafsir ringkas juz amma juz 30 di bulan lalu kita telah membahas ayat-ayat dari surah Al-Fajr. Tinggal berapa ayat yang belum kita bahas, Pak? Tinggal 3 ayat kalau nggak salah ya. Sebelum kita masuk ke tafsir surah Al-Ghasyiyah, kita selesaikan dulu tafsir surah Al-Fajr. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas dalam perkataan Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surah Al-Fajr ayat 24. Setelah ini kita bahas surah Al-Ghasyiyah insyaallah. Al-Fajr ayat 24 Allah firman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hari di mana manusia berkata, kalaulah aku telah mengedepankan kebaikan untuk diriku. Dan telah kita bahas bahwasanya perkataan ini akan diucapkan hatta oleh orang muslim. Orang muslim pun akan berkata demikian. Orang kafir terlebih lagi. Orang-orang kafir berkata, orang-orang ahli neraka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, kalaulah aku telah memberikan kebaikan untuk kehidupanku sekarang, melakukan kebaikan di dunia dahulu untuk kehidupanku di akhirat sekarang. Mereka menyesal, Pak. Mengapa? Karena neraka itu sudah ditampakkan di depan mata. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan, ini juga dikatakan oleh orang-orang beriman. Bahkan para penghuni surga juga mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalaulah aku telah berbuat kebaikan untuk kehidupanku yang sekarang. Loh, kok orang-orang beriman mengatakan juga begitu? Bukankah orang-orang beriman juga masuk surga? Mengapa mereka ngomong seperti itu? Mereka menginginkan derajat yang lebih tinggi di surga. Karenanya Muhammad bin Abi Umairah berkata, "Lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumi wulid ila ayyamuta haraman fi taatillah." Kalaulah ada seorang hamba dari dia lahir sampai dia mati, sampai dia tua, sujud kepada Allah, la haqqarahu dzalikal yaum, dia akan tetap mengatakan, kalaulah aku berbuat kebaikan untuk kehidupanku yang sekarang, untuk akhirat. Walau wadda annahu rudda ila dunya kayma yazdad minal ajri was thawab, dan dia berharap kalaulah dia bisa dikembalikan lagi ke dunia agar dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, agar dia bisa mendapatkan derajat lebih tinggi di surga. Jadi orang soleh juga ngomong seperti itu, ikhwan. Ketika melihat ada orang di atasnya, ada derajat surga di atasnya, wah enak sekali ya, kalaulah aku berbuat baik di dunia, aku mendapatkan derajat itu. Yang di atasnya juga bilang yang ke yang di atasnya, kalaulah dulu aku di dunia melakukan kebaikan sehingga aku mendapatkan derajat tinggi seperti itu. Ya. Jadi perkataan ini juga dikatakan oleh orang-orang yang taat bahkan. Kemudian Allah firman dalam ayat 25, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka di hari itu di mana tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya Allah. Dalam qiraah bacaan yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad. Di sini pakai sighah majhul, pakai kata kerja pasif. Kalau bacaan yang sering kita baca, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari di mana Allah mengazab
Dengan azabnya itu Allah tidak mengazab seperti yang lain. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya Allah tidak ada yang bisa menandingi azabnya Allah. Dalam qiraah yang lain, fayauma idzin la yu'adzab. Dan di hari itu mereka diazab, yang dimana azabnya tidak ada tandingannya seperti yang lain. Ya. Ikhwan yang Allah muliakan, tidak ada azab yang lebih pedih daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga itu tidak terbayangkan nikmatnya, azab neraka pun tidak terbayangkan azabnya. Coba antum bayangkan. Makanan penghuni neraka itu kata Rasulullah adalah zakum. Makanan penghuni neraka itu zakum. Zakum ini disifatkan oleh Allah seperti kepala-kepala syaitan. Yang ini akan dimakan oleh para penghuni neraka. Namun anehnya apa? Makanan ini yang akan dimakan oleh para penghuni neraka, satu tetesnya bisa merusak kehidupan yang ada di dunia. Apa kata Rasulullah? Lau anna qatratan minaz zakum. Kalaulah ada satu tetes dari buah neraka, buah zakum itu, qatarat ala dunya, jatuh kepada dunia, la fasadat ma'ayisyahum. Maka akan merusak segala kehidupan yang ada di dunia. Subhanallah. Itu baru buah neraka, buah dari neraka zakum. Baru satu tetesnya masuk ke dunia, rusak semuanya, Pak. Seperti sama, kalau di rumah antum misalkan ada bangkai tikus di tengah-tengah. Padahal bangkainya kecil, rumah antum besar, tapi nggak nyaman kita. Seperti itu. Satu tetes dari buah zakum merusak kehidupan yang ada di dunia. Subhanallah. Namun apa kabar jika pohon itu atau buah itu dimakan oleh penghuni neraka? Dalam ayat yang lain Allah firman, wala tu'amun illa min gislin. Makanan penghuni neraka itu gislin. Gislin itu adalah timah atau besi yang dipanaskan, la ya'kuluhu illal khati'un. Tidak dimakan kecuali orang-orang yang pendosa. Ketika pengen mereka makan itu, pengen diminum itu, hancur mukanya. Bagaimana kalau jatuh ke dalam lambung mereka? Makanya kalau kita melihat terkadang ada orang menyiksa, ada film-film terkadang bagaimana cara siksaan mereka, dibeset di itu inilah. Kalau ada orang paling dahsyat siksaan di dunia, dibeset, dikuliti, dikasih cuka, dikasih jeruk nipis, dikasih biar perih lukanya, itu tidak ada apa-apa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Azab Allah itu tidak terkira, saudara yang Allah muliakan. Ya. Allah firman dalam ayat yang lain, dalam surah ayat selanjutnya maksudnya, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti katanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qiraah tadi ada dua, qiraah ini juga ada dua, wala yuthaqu wathaqahu ahad. Ya. Yang maksudnya adalah dan tidak ada yang mengikat neraka atau penghuni neraka tersebut sekuat ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kabur mereka. Waliyadzubillah. Kemudian Allah firman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam ayat ini ketika Allah memanggil para penghuni surga dengan jiwa-jiwa yang tenang, mengapa dipanggil mereka dengan jiwa-jiwa yang tenang? Karena mereka merasakan ketenangan ketika dipanggil oleh Allah. Mereka merasa ketenangan ketika ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa yang tenang ini bukan jiwa-jiwa yang tenang di dunia, namun jiwa-jiwa yang tenang di akhirat. Karena kata para ulama, la yajtami'u al-amnani wal khaufan. Tidak akan berkumpul dua ketenangan di dunia dan di akhirat. Man amina fid dunya, barang siapa yang merasa aman di dunia, khasyya fil akhirah, maka dia akan takut di akhirat. Dan barang siapa yang merasa takut, khawatir di dunia, dia akan merasa aman di akhirat. Maksudnya apa? Orang mukmin itu nggak boleh tenang di dunia. Ikhwan yang Allah muliakan. La yajtami al-amnan, tidak mungkin orang itu di dunia santai-santai, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, santai berbuat dosa, santai bermaksiat, santai berzina, santai melakukan dosa apapun, dan dia tenang lagi di surga. Mustahil, tidak terkumpul dua keamanan dalam satu hamba.
Karenanya barang siapa yang merasa takut di dunia, dia akan merasa tenang di akhirat. Khawatir dia ketika di dunia, makanya dia takut kepada Allah, menjauhi hal pengharaman-pengharaman Allah. Karenanya ketika mereka merasa takut di dunia, Allah memanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada kehadirat Rabbmu, ridho dan diridhoi. Ikhwan yang Allah muliakan, panggilan ini juga akan diserukan oleh para malaikat kepada para penghuni surga. Nanti para penghuni surga akan dipanggil oleh para malaikat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai kalian para penduduk surga, pulanglah ke ridhoan Rabbmu, kepada Allah. Ridho dan diridhoi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka nikmat yang sangat banyak dan nikmat yang tidak terbatas, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh para malaikat. Dan ini dalil, Pak, bahwasanya pintu surga itu memanggil-manggil. Pintu surga itu memanggil-manggil. Seperti halnya yang kita lakukan sekarang, semoga kita dipanggil oleh pintu surganya Allah, itu Rayyan. Nanti pintu Rayyan itu memanggil para ahli puasa. Sebagaimana neraka itu akan memanggil pelaku maksiat, pintu surga pun akan memanggil pelaku taat, orang-orang taat. Ya. Karena ya ikhwan yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala firman, irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Rabbmu, maksudnya menuju surga. Mengapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 54 dan 55, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka ada di taman-taman surga dan ada di sungai-sungai surga. Dan mereka berada di tempat yang disenangi oleh Tuhannya yang maha berkuasa. Ikhwan yang Allah muliakan, yang dipanggil oleh Allah ini apa? Yang dipanggil oleh malaikat ini apa? Malaikat itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang ahli surga, yaitu kepada pemilik ruhnya. Jasad dan ruh maksudnya. Dan ini terbangunlah di atasnya keyakinan ahlu sunnah, bahwasanya nanti yang akan masuk surga itu ruh dan jasad. Yang akan masuk surga, Pak, itu badan antum juga dan ruh antum nanti. Ruh itu punya 3 keadaan. Jasad dan ruh punya 3 keadaan. Keadaan yang pertama, jasad lebih dominan, dan ini adalah kehidupan dunia. Jasad lebih dominan, bukan berarti ruhnya nggak dominan. Jasad dan ruh punya 3 keadaan. Yang pertama, ketika jasad lebih dominan untuk merasakan, itu ketika kehidupan dunia. Bukan berarti ruh nggak mendominasi, memiliki. Namun ketika seseorang itu melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, jasadnya yang merasakan. Ketika makan, jasadnya yang kenyang. Namun ketika bermaksiat, ruhnya juga sakit, namun cuma sedikit saja, bukan berarti ruhnya akan mati. Keadaan yang ketiga, di alam kubur. Ketika di alam kubur, yang mendominasi itu adalah ruhnya. Bukan berarti jasadnya tidak berefek. Makanya terkadang kita dengar ada cerita orang baru masuk ke liang lahat, busuk langsung, meledak langsung, bau langsung. Ya, karena ruhnya pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga, ruh dan jasad adalah ketika dua-duanya saling merasakan 50%. Kapan ini? Ketika di alam akhirat, di surga atau di neraka. Karena nanti antum akan dibangkitkan dengan badan antum sekarang ini, dengan ruh, namun dengan badan yang dimodifikasi oleh Allah. Kalau penduduk neraka nanti besarnya sebesar gigi gerahnya sebesar gunung Uhud. Kalau penduduk surga setinggi Nabi Adam. Ya. Karenanya
Nanti yang akan dipanggil itu ruh dan jasad seorang manusia, karena nanti yang akan masuk surga adalah ruh dan jasad seorang hamba. Kemudian Allah firman, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Di sini Allah memanggil mereka dengan keadaan umum. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi oleh Allah diklasifikasikan dulu, dikelaskan dulu, dikelompokkan mereka ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah secara satu persatu. Ikhwan yang Allah muliakan, ahli tafsir mengatakan di sini Allah memuliakan orang yang masuk surga dengan dipanggil satu persatu. Allah memuliakan orang-orang yang masuk surga itu dipanggil satu persatu. Namun Allah memanggilnya dengan pertama, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Sudah berkumpul mereka, sudah siap memasuki pintu surga, kemudian Allah mengatakan, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke surgaku, dipanggil satu persatu. Fulan, 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 silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Ini namanya takhsis, takhsisut takhsis, pengkhususan di atas pengkhususan. Mengapa? Karena mereka dikhususkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan ketika mereka sudah dikhususkan lagi penamanya atau mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan ini sebuah penghormatan dari Allah kepada para penghuni surga. Semoga Allah mengumpulkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Itulah tafsir ringkas dari surah Al-Fajr. Dari surah Al-Fajr. Sekarang kita masuk ke surah Al-Ghashiyah. Silakan dibuka, Pak. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah adalah surah yang ke-88. Jumlah ayatnya 26. Dan surah Al-Ghashiyah itu termasuk ke dalam suratul Makkiyatun. Karena nanti kita akan bahas di dalamnya. Surah Al-Ghashiyah ini akan membantah perkataan-perkataan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang mereka bangga, yang mereka selalu meninggikan wajah mereka, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dibantah oleh Allah. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, yang kita pelajari bahwasanya ketika surah itu adalah Makkiyah, maka audiensnya adalah para kafir Makkah. Berarti kita tidak membahas tentang halal dan haram, tidak. Kita hanya membahas tentang penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni surga, tentang tauhid, karena audiensnya adalah para kafir Makkah. Dari keutamaan surah Al-Ghashiyah, tahukah antum, surah Al-Ghashiyah ini adalah surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat-salat Id. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya karena alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasanya membaca surah Al-Ghashiyah dan surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika hari-hari Id. Dan hari-hari Id umat Islam itu setahun ada 2 kali, Id Al-Fitri dan Id Al-Adha. Id tahunan maksudnya. Adapun Id pekanan itu Id Jumat. Namun hari yang dimana terkumpul banyaknya manusia di dalamnya adalah Id Fitri dan Id Adha. Bahkan perempuan-perempuan yang haid, anak-anak kecil. Dalam riwayat Rasulullah SAW memerintahkan perempuan-perempuan yang haid, anak-anak kecil untuk menyaksikan Idul Fitri, mendengarkan khutbahnya maksudnya, bukan ikut sholatnya. Dan mengapa hari raya Islam itu sangat ditinggikan, sangat dispesialkan oleh Rasulullah SAW? Mengapa? Karena hari raya Islam itu berbeda dengan hari raya umat yang lain, agama-agama yang lain. Satu-satunya agama yang memulai hari raya mereka dengan ibadah kepada Allah adalah Islam. Satu-satunya ajaran yang memulai hari mereka ketika mereka berhari raya dengan hari raya mereka dengan ibadah, yaitu agama Islam saja. Coba untuk melihat hari Id. Apa yang dilakukan pertama kali? Salat. Subuh, pada subuh, syuruk kita langsung berkumpul, berzikir, takbir.
kemudian kita sholat. Id Fitri juga seperti itu, Id Adha juga seperti itu. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah hari Jumat itu bukan hari raya Islam. Maaf, maksud kami hari Jumat itu bukan hari raya besar Islam. Hanya hari raya pekanan saja. Bukan hari raya besar Islam seperti Id Fitri dan Id Adha. Mengapa? Karena biasanya hari Id raya Islam itu awalnya dimulai dengan ibadah kepada Allah. Dan ini hanya kita jumpai di dalam Id Fitri dan Id Adha. Coba antum cari agama mana lagi yang memulai hari raya mereka dengan ibadah? Hanya Islam. Orang-orang Nasara, mereka memulai hari mereka dengan apa? Bernyanyi, bahkan berzina. Hari raya mereka Valentine, hari Paskah dan lain-lain. Waliyadzubillah. Orang-orang Syiah memulai hari raya mereka dengan apa? Menyakiti diri sendiri. Satu-satunya agama yang mengajarkan memulai hari raya mereka dengan beribadah kepada Allah adalah agama Islam. Karena situasi ini, banyaknya berkumpul orang di kala ini, Rasulullah SAW menyengajakan membaca surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-A'la ketika sholat. Mengapa? Karena dalam surah Al-Ghasyiyah tersebut terdapat ancaman-ancaman. Dalam satu ayat berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka peringatkanlah mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah yang Maha memberi peringatan. Bagaimana tidak disebutkan di sana siksa-siksa neraka? Keadaan-keadaan hari kiamat. Karena manusia banyak berkumpul di sholat ini, dibacakanlah surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-A'la oleh Rasulullah SAW. Ya. Tafsir yang pertama, ayat pertama, Allah firman, "Hal ataka haditsul ghasyiyah." Yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-Ghasyiyah, ulama khilaf tentang arti Al-Ghasyiyah menjadi 3 bagian. Yang pertama, Al-Ghasyiyah itu adalah, kata para ahli tafsir, Al-Ghasyiyah itu yang pertama adalah nama dari hari-hari kiamat. Nama di antara nama hari kiamat. Pendapat yang kedua, Al-Ghasyiyah dinamakan Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama dari nama-nama nerakanya Allah. Al-Ghasyiyah itu bukan nama hari kiamat, bukan kejadian hari kiamat, bukan, namun itu nama dari nama-nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 50, "Sarabiluhum min qatiran wa taksha wujuhahum an-nar." Pakaian-pakaian ahli neraka itu dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi wajah ahli neraka itu ditutupi oleh api. Makanya dikatakan neraka ghasyiyah, neraka yang menutupi badan ahli neraka semuanya, dari atas kepala semua ditutupi oleh api. Dan itulah azab, memang benar itulah azab Allah untuk ahli neraka. Ahli api neraka menyelimuti mereka dari segala sisi. Allah firman dalam surah Zumar ayat 16, "Lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal." Bagi penduduk neraka itu lapisan-lapisan api di atas mereka, di bawah mereka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Dengannya Allah menakuti hamba-hambanya, maka hamba Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kata pendapat ketiga, Al-Ghasyiyah itu bukan nama neraka, bukan kejadian hari kiamat. Al-Ghasyiyah itu adalah penghuni neraka jahanam itu sendiri. Penghuni neraka itu sendiri. Mengapa? Karena penghuni neraka itu ghasyiyah, mereka diselimuti oleh api neraka. Maka orang yang diselimuti api neraka, ismul fa'ilnya adalah ghasyi. Wazannya fa'il. Ghasyiyah, fa'ilah. Namun antum harus ketahui, mana yang lebih rajih? Disimpan ini Pak, kaidah tafsir. Segala ikhtilaf dalam tafsir itu masuknya ke ikhtilaf tanawwu, bukan ikhtilaf tadad. Ya.
Pendapat pertama mengatakan al-ghasyiyah itu nama hari kiamat. Pendapat kedua mengatakan al-ghasyiyah itu nama neraka. Pendapat ketiga mengatakan al-ghasyiyah itu penghuni neraka itu sendiri. Ini ikhtilaf tanawu. Apa ikhtilaf tanawu? Ikhtilaf tanawu itu ikhtilaf hanya dari segi contoh saja. Namun maksudnya sama kan? Ancaman-ancaman juga, azab-azab juga semuanya. Maka dari itu ketika antum baca khilaf dalam tafsir, itu namanya khilaf tanawu, bukan khilaf tadad. Khilaf tadad itu yang kita temukan dalam fikih. Misalkan tentang ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan, bahkan ada yang mengharamkan. Atau tentang tauhid. Ada yang mengatakan syirik besar, ada yang mengatakan ini syirik. Ada yang mengatakan pelaku dosa besar itu. Yang intinya semua khilaf ini semuanya dimaklumi, semuanya benar, hanya berbeda contoh saja, ya. Jadi kalau antum mengatakan saya lebih condong ke pendapat ketiga Ustaz, al-ghasyiyah itu orang penghuni neraka, ya silakan. Saya lebih condong al-ghasyiyah itu kejadian hari kiamat Ustaz. Silakan, tafadhol. Karena ini ikhtilaf at-tanawwu. Kemudian Allah berfirman yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Muka di hari itu mereka tertunduk dengan hina. Inilah ayat yang membantah keadaan orang-orang kafir terdahulu, ikhwan yang Allah muliakan. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah ayat ini membantah orang-orang kafir terdahulu. Yang dimana orang-orang kafir terdahulu itu mereka sombong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencibir Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun akan dibalas oleh Allah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Mereka akan menjadi hina wajahnya, tertunduk di hari itu. Ikhwan yang Allah muliakan, orang-orang yang tertunduk hina dalam maksud ayat ini adalah orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri dari arah belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syiqaq ayat 10 sampai 13. Wa man utiya kitabahu wara'a zuhrih. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah belakang, fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dan terbakar ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Inilah sebab karena mereka berbangga-bangga dulu dengan keluarga mereka. Bantahan untuk Abu Jahal dan CS-nya, Abu Lahab dan CS-nya. Mereka adalah orang yang paling mengedepankan dada, mengangkat kepala di depan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berbangga-bangga di dunia, akhirnya Allah tundukkan dengan hina wajah mereka di akhirat nanti. Dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Inilah kondisi orang kafir. Karena mereka merasa sombong di depan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hinakan mereka dengan masuk neraka dengan keadaan tersungkur. Ikhwan yang Allah muliakan, ini dalil bahwasanya orang-orang yang masuk neraka itu tersungkur di atas wajahnya. Orang-orang yang masuk neraka itu tersungkur di atas wajahnya. Seperti hadis yang sering kita dengar, Ragima anfum ri'in, tersungkurlah seseorang wajahnya di neraka. Barang siapa yang memiliki kedua orang tua masih hidup ketika dia dewasa, namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan celakalah seseorang tersungkur di dalam neraka. Barang siapa yang disebutkan nama Muhammad tidak berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Dan tersungkurlah ke dalam neraka man dakhala Ramadan, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, tsumman salakha minhu, dan dia keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun tidak diampuni dosa-dosanya, wal iyadu billah. Tersungkur dalam neraka semuanya. Adapun orang-orang mukmin, ketika di dunia, orang-orang mukmin itu senantiasa diliputi rasa khawatir, rasa takut kepada Allah. Karena kami sampaikan di atas tadi ketika tafsir surah Al-Fajr ayat-ayat akhirnya, tidak mungkin atau mustahil seseorang itu merasakan dua keamanan. Merasa aman di dunia, merasa aman di akhirat. Seorang mukmin itu rasanya khawatir, takut kepada Allah. Karena mereka khawatir dengan azab Allah,
Allah ganti kekhawatiran ini di akhirat dengan ketenangan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka, orang-orang mukmin maksudnya, yang memberikan sedekah namun dengan hati yang penuh rasa takut. Mereka bersedekah tapi takut, Pak. Setelah bersedekah takut, setelah beribadah takut. Ini dalil bahwasanya setelah kita beribadah perbanyaklah istighfar. Istighfar. Ibnu Qayyim al-Jauzi dia mengatakan bahwasanya seseorang itu harus memperbaharui niatnya tiga keadaan. Sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kekhawatiran seorang hamba ketika beribadah kepada Allah harus berada dalam tiga keadaan. Sebelum beramal, tanya ke diri antum, kita beramal buat siapa? Kita puasa untuk apa? Kita sholat untuk apa? Kalau sudah lurus niatnya, ketika beramal, luruskan lagi. Apakah benar sholatku yang aku lakukan sekarang untuk Allah? Puasa yang aku lakukan sekarang untuk Allah? Bahkan setelah beramal, kita luruskan lagi niatnya. Sholat yang tadi, apakah benar-benar untuk Allah? Ikhlaskan lagi untuk Allah. Ya, karena ikhwan yang Allah muliakan, perasaan seorang mukmin itu tidak boleh luput dari rasa khawatir. Ustaz, saya tenang-tenang aja, Ustaz. Saya mah nggak pernah ada rasa takut. Nggak boleh seorang mukmin itu merasa aman dari azab Allah. Karenanya seorang sahabat pernah mengatakan, atau Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-munafiq yara dzanbahu, orang munafik itu melihat dosanya ka'anna dzubaban yaqa baina anfi, seperti lalat yang ada di hidungnya. Yaf'alu hakadza. Orang munafik itu kalau berdosa itu kayak lalat yang ada di depan hidungnya. Begini aja dia, hilang, selesai. Wa ammal mu'min, adapun orang beriman, yara dzanbahu, dia melihat dosanya ka'annahu yaqa'u tahta jabalin yakhsha ay yaqa baina yadayhi. Seakan-akan dia berada di bawah gunung yang besar yang dia khawatir gunung itu tertimpa di atasnya. Itu orang mukmin. Jangan mengkerdilkan dosa. Karenanya dalam sebuah kaidah dikatakan la sadaira ma'al istimrar wala kaba'ira ma'al istighfar. Artinya tidak ada dosa kecil yang dianggap kecil jika dia diterus-meneruskan, dan tidak ada dosa besar yang dianggap besar jika dia selalu diistighfarkan. La tahtakir as-saghair fa innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, jangan engkau pernah mengkerdilkan dosa kecil, karena gunung yang besar itu terbentuk dari batu-batuan kecil. Karena tanda-tanda orang munafik itu apa? Mengkerdilkan dosa-dosa kecil, menganggap enteng dosa-dosa kecil. Waliyadzubillah, semua waliyadzubillah. Adapun orang-orang beriman, maka mereka harus biasanya mereka merasa takut, khawatir tentang keadaan mereka. Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 26 dan 27, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita orang-orang beriman yang masuk surga sekarang, kita tuh dulu kalau ngumpul sama keluarga kita takut. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Namun Allah memberikan kita nikmat, yaitu apa? Menjauhkan kita dari neraka. Enggak masalah ikhwan, maksud saya enggak masalah antum merasa nyaman. Berarti Ustaz, kalau saya merasa nyaman di keluarga berarti termasuk orang-orang kafir itu? Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika kita merasakan nyaman yang terus-menerus tanpa rasa takut kepada azab Allah, inilah keamanan atau kenyamanan yang dikhawatirkan neraka setelahnya. Dalam hadis yang sahih, pernah ada seorang sahabat yang mukanya masam,
takut. Akhirnya dia bertemu dengan Abu Bakar. Ketika dia berjumpa dengan Abu Bakar bertanya, ada apa gerangan? Akhirnya dia berbicara, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebelum ini saya bertemu dengan Rasulullah. Rasul bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Keimanan itu bertambah. Namun ketika saya kembali kepada keluarga saya, itu tentang akhirat lupa. Kata Abu Bakar, apa yang kamu rasakan, aku rasakan juga. Apakah ini tanda-tanda kemunafikan? Lihat ikhwan, saking khawatiran mereka kepada kemunafikan, apakah perasaan ini benar? Ketika berkumpul dengan teman, dengan keluarga, ada merasa aman. Namun ketika sudah ngumpul dengan Rasulullah, rasa aman itu hilang. Lebih rasa takut. Namun ketika keluarga ngumpul dengan keluarga, aman lagi. Apa tanda munafik? Saking halusnya hati mereka. Akhirnya datanglah mereka berdua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau kuntum, kalaulah kalian selalu merasa bahwasanya surga neraka ada di depan kalian, lasafahatkumul malaikah. Berarti kalian itu malaikat. Kalian akan berjabat tangan dengan malaikat. Walakin apa kata Rasulullah? Sa'atan. Semenit, sewaktu. Kita merasa takut ketika hadir kajian, keimanan rasanya timbul, rasa takut kepada neraka timbul, rindu kepada surga timbul. Namun ketika kita pulang dari kajian, rasa itu seiring hilang kan? Apakah tanda kemunafikan? Bukan, Pak. Itu bukan tanda kemunafikan. Justru itu tanda kemanusiawian kita. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian bisa semuanya surga, neraka mulu, itu malaikat yang bisa begitu. Ya. Namun yang dicela dalam ayat yang kita bahas sekarang adalah mereka yang tidak pernah ada khawatir, rasa takut dengan azab Allah. Ayat yang ketiga Allah berfirman, amilatun nasibah. Bekerja keras, lagi kepayahan. Imam Al-Qurtubi ketika mensyarah ayat ini, beliau menjelaskan ada dua maksudnya. Ya. Maksud orang-orang ini adalah, maksud yang pertama adalah orang-orang yang sedari awal memang tidak diterima amalannya oleh Allah karena mereka melakukan kebid'ahan atau kekufuran. Ketika seseorang itu bekerja keras, beribadah, namun ibadahnya diserahkan kepada selain Allah, inilah yang dimaksud amilatun nasibah. Capek dalam kepayahan, namun disiksa dengan kecapean tersebut, dengan kepayahan tersebut. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan lainnya, bahwasanya marra Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab melewati seorang pendeta. Qala fanadahu ya rahib. Akhirnya Umar bin Khattab pun memanggil pendeta yang sudah tua tersebut yang sedang beribadah. Fasyafa qala fa'ajala Umar yanzur ilaihi wa yabki. Akhirnya pendeta itu pun datang dan Umar pun memandangnya dengan pandangan yang sangat kasihan. Janggutnya sudah putih, sudah bungkuk, sudah lemas, sudah tua. Akhirnya Umar pun ketika melihat orang ini menangis jadi-jadinya. Dikatakan, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza?" Wahai Umar bin Khattab, kenapa kamu menangis ketika melihat pendeta itu? Zakartu qaulallahi azza wa jalla. Aku teringat ketika melihat wajah pendeta ini, aku teringat amilatun nasibah. Berlelah-lelah namun diazab karena lelah-lelahnya tersebut. Ya Allah. Tasla naron hamiyah. Dan karena itu dia malah masuk neraka yang menyala-nyala. Fadzakal ladzi abkani. Itulah yang membuatku menangis. Subhanallah. Coba bayangkan Pak. Orang kafir itu, ya Allah, inilah yang membuat Umar bin Khattab nangis. Ada pendeta tua sedang beribadah di kuilnya atau di tempat peribadatannya. Dia beribadah mengharapkan surga. Pasti pendeta ini mengharapkan surga. Apalah daya, dia berada dalam kekufuran. Maka Umar bin Khattab pun menangis. Subhanallah.
Waliyadzubillah. Diriwayatkan juga maksud dari ayat ini adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ikhwan yang Allah muliakan. Tahukah antum ibadah-ibadah orang Khawarij? Ibadahnya Abdullah bin Zubair, ibadahnya Zubair ibn al-Awwam, ibadahnya Abu Musa al-Ash'ari, ibadahnya para sahabat-sahabat senior, ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan mereka para sahabat senior ini ketika melihat orang-orang Khawarij, ibadahnya Ali bin Abi Thalib saja, ketika mereka melihat ibadahnya orang-orang Khawarij, mereka merasa kecil di depan ibadahnya orang Khawarij. Rasul bersabda, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim." Kalau kalian tahu ibadah kalian, kalian bandingkan dengan ibadah orang-orang Khawarij, kalian akan mengkerdilkan ibadah-ibadah kalian. Wa siyamahu ma'a siyamihim, dan kalau tahu kalian itu puasa kalian itu nggak ada apa-apanya dengan puasa orang Khawarij. Diriwayatkan orang Khawarij itu kalau puasa 3. La yantiq, la yastazil, la yaqud. Orang Khawarij itu kalau puasa 3, Pak. Mereka nggak ngomong. Yantiq, nataqa yantiqu, bukan yatakallam. Nataq itu satu kalimat, satu huruf. La yaqud, mereka tuh nggak duduk kalau puasa. Dahsyat gitu. La yastazil, mereka kalau berpuasa itu nggak berteduh. Namun apa kata Rasulullah? Apakah Rasul bangga dengan ibadah mereka? Yamrukuna minad din, muruqas sahm min ramiyah. Orang-orang Khawarij itu keluar dari agama Islam ini secepat panah keluar dari busurnya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran dan enggak pernah lewat Quran itu kecuali cuma kerongkongan mereka saja. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan amilatun nasibah itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang pertama itu mereka, keliru. Perkataan yang pertama itu terbagi menjadi 2. Amilatun nasibah maksudnya 2. Orang-orang kafir dan para pelaku bid'ah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya para pelaku bid'ah itu tertolak. Rasulullah dalam hadis Muslim, antum hafal hadisnya. Barang siapa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak semuanya. Memang antum kira para pelaku bid'ah itu mereka ketika beribadah mereka mengharapkan apa? Syurga. Ikhwan yang Allah muliakan, maka berdoalah dalam hati kita semuanya. Semoga Allah menjaga tauhid, kemurnian sunnah kita di hati ini. Ya. Jangan sombong dengan hidayah taufik, hidayah irsyad yang Allah berikan kepada kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Pendapat yang kedua, amilatun nasibah, itu maksudnya adalah bentuk metode Allah menyiksa orang-orang kafir. Jadi pendapat pertama terbagi menjadi 2. Pendapat pertama, entah orang kafir atau para pelaku bid'ah. Amilatun nasibah yang pendapat kedua mengatakan ini cara metode Allah menyiksa orang-orang kafir. Bagaimana tidak? Amilatun nasibah. Ketika di hari itu kita akan didirikan oleh Allah di padang mahsyar, kita menunggu kedatangan Allah. Dan dari cara Allah mengazab orang-orang kafir ketika sudah menunggu 1 hari di sana itu seperti 50.000 tahun. Dan dari cara Allah mengazab orang-orang kafir bagaimana? Sa'urhiquhu sa'uda. Akan kami azab mereka dengan menaiki tebing. Dalam riwayat ayat ini khusus untuk bapaknya Khalid ibn Walid, namanya Walid ibn Mughirah. Dalam riwayat yang lain, azab sa'urhiquhu sa'uda, akan kami perintahkan mereka naik ke tebing gunung yang sangat tinggi. Jadi Allah itu mengazab penghuni neraka banyak caranya. Allah menciptakan dengan kuasanya gunung yang panas dan licin. Dan orang-orang kafir diperintahkan oleh Allah untuk naik ke gunung yang panas licin tersebut. Mereka tersungkur jatuh. Ketika mereka sampai di atas, diulang lagi.
amilatun nasibah, capek-capek ke atas, namun semuanya sia-sia. Amilatun nasibah. Dalam riwayat ini khusus, ayat ini khusus untuk azab siksaan yang Allah khususkan untuk bapaknya Khalid ibn Walid. Kenapa? Karena dalam riwayat Walid atau bapaknya Khalid ini, dia selalu membawa harta yang banyak melewati tebing agar memfasilitasi manusia bisa menyakiti Muhammad SAW. Dan Khalid ini adalah putra dari Al-Walid. Walid itu orang kaya, Pak. Makanya dalam riwayat Ka'bah itu diganti kiswahnya setahun sekali diganti oleh patungan orang-orang kafir Quraisy. Tahun depan diganti oleh Walid sendirian. Saking kayanya dia. Kiswah Ka'bah itu bukan main-main, memang mahal. Setahun mereka patungan, setahun diganti oleh Walid sendirian. Namun Allah malah mengazab si Walid, bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dengan cara menaiki gunung sebagaimana dia berusaha dulu untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan dari salah satu cara metode Allah mengazab penghuni neraka bagaimana? Mereka akan dibelenggu oleh rantai-rantai besi yang sangat panas dan besar. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 71 dan 72. Idzil aglalu fi anaqim was salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ketika mereka dibelenggu di rantai leher-leher mereka dan mereka diseret dari leher mereka. Dan mereka dibakar di api dan di air panas yang sangat panas. Ikhwan yang Allah muliakan, sekali lagi pendapat ulama tentang arti ayat ini adalah ikhtilaf at-tanawwu. Ya. Jadi manapun tafsir yang antum pilih, ini hanya perbedaan misal saja, hanya perbedaan contoh saja, bukan perbedaan maksud. Maksudnya sama. Azab-azab juga. Namun yang satu menjelaskan tentang bahwasanya cara mengazab Allah, yang satu menjelaskan bahwasanya ini adalah orang-orang yang berbuat bid'ah atau berbuat kesyirikan yang amalannya Allah Ta'ala. Semuanya benar, hanya berbeda contoh saja. Ayat yang keempat Allah berfirman, tasla naron hamiyah. Mereka akan masuk api yang dipanaskan. Dalam hadis yang dibawakan oleh Tirmizi, dan hadis ini dihukumi hasan li ghairi oleh Syekh Albani. Hadis ini dihukumi hasan li ghairi oleh Syekh Albani. Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya api neraka itu berwarna merah. Fa uhmiyat alfasanah, dan dipanaskan selama 1000 tahun, hatta yadhat, dan dia pun memutih. Fa uhmiyat alfasanah, dan dia dipanaskan selama 1000 tahun, hatta swaddat, sampai dia menghitam. Dan jadilah api neraka hitam sampai sekarang. Seringkali Allah menggambarkan azabnya dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Coba antum bayangkan. Apa kata Rasulullah? Api neraka itu berwarna merah, dipanaskan 1000 tahun. Ini masuk akal gak? Api dipanaskan. Bukannya api memang panas. Kalau memanaskan air masuk akal, Pak. Panasin air masuk akal. Panasin ruangan, karena ruangan dingin. Karena air dingin, akhirnya dipanaskan. Kata Rasulullah, api neraka itu berwarna merah. Dipanaskan 1000 tahun. Itu api yang dipanaskan itu bagaimana? Makanya seringkali, Pak, Allah menggambarkan siksaannya dengan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, izdadat minal khauf, agar kita bertambah takut. Itu maksudnya. Saking panasnya api neraka itu, hampir-hampir neraka itu pecah. Karena saking panas dan marahnya ketika melihat penghuni neraka yang siap masuk kepadanya. Allah firman dalam surah Al-Mulk ayat 8, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah ketika dipanaskan dan melihat orang-orang ahli neraka ingin masuk kepadanya. Allah juga berfirman
Dalam surah Al-Furqan ayat 12. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Neraka itu kalau sudah melihat neraka ini, jahanam ini, kalau sudah melihat orang-orang yang akan masuk kepadanya, akan terdengar suara aungan, raungan. Saking dia nafsu, saking dia marah melihat orang-orang yang sudah masuk ke dalam kategori ahli neraka dan siap neraka itu mencengkram seperti macan gitu, Pak. Neraka itu mengaum karena marah melihat para penghuni neraka. Ini dalil bahwasanya neraka itu makhluk. Neraka itu adalah makhluk hidup. Dan neraka itu sudah ada. Allah berfirman, "U'iddat lil kafirin." Neraka telah disiapkan. Neraka itu makhluk Allah, Pak. Sudah kita jelaskan di surah Al-Fajr di awal-awal bahwasanya neraka itu punya berapa belenggu, ditarik oleh berapa malaikat dan lain-lainnya. Ayat yang kelima Allah firman, "Tusqa min 'ainin aniyah." Dan para penghuni neraka itu akan diberi minum dari sumber air mata air yang sangat panas. Ketika Allah berfirman, aniyah diambil dari kata ina, akhirnya arti bejana. Ya. Mengapa di sini ada pengakhiran? Antum yang belajar takdim takhir di sini yang belajar bahasa Arab coba disaksikan. Tusqa min ainin aniyatin. Diberi minum dari sumber yang sangat panas. Harusnya begini, Pak. Tusqa min aniyatin ain. Mereka diberikan minum, seharusnya tempat itu didahulukan. Segelas air, bukan air segelas kan? Tapi mengapa di sini lebih didahulukan airnya daripada tempatnya? Sebagai bukti bahwasanya air yang ada di sini adalah panas. Air yang sangat panas. Tadi kita ceritakan bahwasanya para penghuni neraka itu ketika minum dari cairan ini, sebelum masuk cairan itu terbakar wajahnya. Faqat sa'at am'a'ahum, akhirnya terputuslah atau terpotong-potong, tercabik-cabiklah usus-usus mereka. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka tidak punya makanan kecuali dari dhari'. Dhari' itu adalah buah yang pohon apa yang duri semua, Pak? Kaktus, buah. Jadi kalau antum lihat ada kaktus, ada seperti bonggol bulat, kemudian dia akan tumbuh kaktus yang lain, itu doria. Ya, yang masih bulat, dan ini bahkan tidak bisa dimakan oleh unta. Nanti akan kita bahas kelebihan-kelebihan unta. Unta itu Allah ciptakan bisa memakan kaktus, tapi Allah nggak mengizinkan dia untuk memakan doria. Padahal dori bagian dari kaktus. Jadi dori ini, kata ahli bahasa, dori ini adalah kaktus yang akan tumbuh, kaktus baru yang akan tumbuh, yang kalau unta saja yang kalau memakannya, unta itu bisa makan kaktus, Pak. Bisa, tapi kalau dori nggak bisa dia. Maka akan tersangkut, akhirnya sakit, akhirnya mati. Dan antum harus simpan. Dori ya, penamaan dori yang ada di ayat ini, tentang neraka ini, bukan berarti adalah dori yang ada di dunia. Ibnu Abbas mengatakan laisa fil jannati, laisa fid dunya wala fil akhirati. Tidaklah ada nikmat di dunia dan nikmat di surga yang namanya yang sama kecuali namanya saja. Sebagaimana siksa neraka, sebagaimana ketika Allah menyamakan nama dori di dunia dan dori di neraka, itu cuma nama saja yang sama. Adapun pasti zatnya atau materinya beda, pasti berbeda. Ikhwan yang Allah muliakan, para penghuni neraka wajib dan pasti dia akan memakan buah ini. Bagaimana tidak? 50.000 tahun mereka menunggu kedatangan Allah ketika padang mahsyar. Di hari yang panas. Matahari 1 mil jaraknya. Ustaz, mengapa mereka nggak mati? Allah modifikasi. Allah modifikasi tubuhnya agar nggak mati. Merasakan haus yang sangat dahsyat. Mereka ingin makan, lapar. Mereka ingin minum, haus. Dan mereka akan pasti makan buah dari buah dori ini.
Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa." Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang zalim itu neraka yang menyelimuti mereka semuanya, mengepung mereka semuanya. Wa yastaghitsu, ketika mereka minta istighatsah, minta tolong, minta air minum, mereka hanya diberikan air minum, air nanah yang sangat panas. Bi'sasy syarab, dan itu adalah minuman yang sangat busuk. Wa sa'at murtafaqa, dan itu adalah tempat istirahat yang paling jelek. Orang-orang penghuni neraka ini pasti akan minum. Apa sulitnya Ustaz? Daripada minum begituan, mending gak usah minum sekalian. Lah, saking dahsyatnya haus yang mereka rasakan, mereka wajib minum itu. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 15, "Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum." Seperti mereka yang kekal, dia yang kekal di neraka, dan mereka diberikan air minum, dan mereka diberikan minum dari hamim. Ketika mereka minum, hancurlah semua usus-usus mereka. Allahu Akbar. Ikhwan yang Allah muliakan, kalau kita baca Al-Quran, Allah menyiapkan makanan atau minuman untuk penghuni neraka itu ada 3. Yang pertama, dori', sejenis duri, tapi kita nggak tahu ya kalau di neraka, waliyadzubillah. Yang kedua, hamim. Hamim itu dalam riwayat itu adalah nanah-nanah yang Allah kumpulkan dari para penghuni neraka dan diminumkan kepada penghuni neraka tersebut. Kemudian makanan atau minuman ahli neraka selanjutnya adalah ghislin. Allah berfirman dalam surah Haqqah ayat 36, "Wala ta'amun illa min ghislin." Ghislin itu seperti zakum makanan juga. Ya, yang intinya adalah ini adalah makanan-makanan yang pasti akan dimakan oleh para penghuni neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dahsyat bukan main, Pak. Subhanallah. Kita saja yang puasa cuman berapa jam sih? Puasa belasan jam. Kadang-kadang kita kalau udah haus sekali, kami teringat, Pak, ada sebuah cerita. Seorang kaya yang sombong yang pernah berkata dalam perkataannya, seorang kaya dari Saudi yang sombong pernah berkata dalam perkataannya, "Demi Allah, air di tanah Saudi ini keluar karena uang saya, karena harta saya. Saya bisa membeli semua air di tanah kering ini dengan harta saya." Allah jadikan perkataannya ini perkataan doa, perkataan ini sebagai doa. Diriwayatkan bahwasanya ketika orang ini bersafar dan dia memiliki perusahaan atau penyulingan air, setelah berkata dengan perkataan kesombongan tersebut, dia bersafar, akhirnya tersesatlah dia di sebuah gurun. Semua barang, semua orang yang menemani dia mati kecuali dia. Air habis, uang masih banyak, harta masih banyak. Gak lama kemudian ada seorang badui. Orang kaya ini merasakan haus yang sangat haus sekali. Ada orang Arab badui hanya memiliki 1 gelas air. Akhirnya dia meminta, mengemis, "Tolonglah belikan air minum itu." Kata orang Arab pedalaman ini, "Tidak." Akhirnya kata dia, "Aku akan membeli semua air itu dengan semua hartaku." Akhirnya dia diberikan air minum itu, perjanjian, bikin akad. Akhirnya orang ini mendapatkan segelas air dan ditukar dengan 1 mesin suling air yang dia punya, pabrik mesin air yang dia punya. Akhirnya jadilah orang Arab Badui ini orang yang memegang perusahaan penyulingan air tersebut. Maksud kami di ceritanya apa, Pak? Al-mar'u yu'ta min haitsu ya'manu. Biasanya orang itu diuji dari sisi dia merasa aman. Kami ulangi, Pak. Biasanya
Allah akan memberikan seorang itu ujian dari sisi dia merasa aman darinya. Dia sombong, saya nggak bakal kehabisan air, uang perusahaan air punya saya. Akhirnya apa? Datang sebuah masa dia menukar semua kekayaannya dengan segelas air tersebut. Muslim ikhwan yang Allah muliakan, rasa haus ini tidak bisa ditahan. Bahkan orang pun, harta pun, emas pun tidak berharga jika seseorang itu sudah merasakan haus yang sangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Rasul telah menjelaskan makanan-makanan penghuni neraka, makanan-makanan penghuni, minuman-minuman penghuni neraka. Akhirnya Abu Jahal, Abu Jahal dan para CS-nya sombong, menantang. Dia berteriak, "Ya ma'syara Quraisy, wahai kalian para pemuka Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum? Kalian tahu gak? Udah dengar belum pohon zakum, buah zakum yang diceritakan oleh si Muhammad itu? Allati yukhawifukum biha Muhammad, yang Muhammad nakut-nakutin kita dengan itu. Udah dengar belum?" Qalu la. Para orang Quraisy bilang, "Belum, kami belum dengar." Qala, Abu Jahal mengatakan, saksikan Pak, ajwatu yathribu bizubd. Itu zakum itu kurma yang ada, kurma ajwa yang ada di kota Madinah. Wallahi lain istamkanna minha lanazkumannaha. Oh, dari kata zakum apa? Ternyata zakum itu bisa dibuatkan menjadi fi'il juga. Zakuma yazkumu. Minha lanazkumannaha tazakkuman. Demi Allah, kalaulah memang pohon zakum yang kata Muhammad itu ada, kita akan makan barang-barang pohon zakum nanti di neraka sana. Subhanallah. Akhirnya benarlah bahwasanya Abu Jahal nanti akan makan pohon dari pohon zakum tersebut. Dahsyat sombong Abu Jahal ini, Pak. Bagaimanakah pohon zakum tersebut? Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu tu'amul athim, makanan untuk para pendosa. Kal muhli yagli fil butun, itu seperti miras yang teraduk, seperti golakan minyak, seperti, dan buahnya bentuknya seperti ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala syaitan. Coba Allah membayangkan pohon zakum buahnya seperti kepala syaitan. Kepala syaitan itu gimana, Pak? Antum tahu kepala syaitan? Gak tahu kan? Allah membayangkan sesuatu ini belum kita lihat. Tentunya untuk apa? Untuk menambah rasa takut di antara manusia. Rasul bersabda, "Walau anna qatratan minaz zakumi qutirat la'amarat ala ahli al-ardi 'aishahum. Fakaifa man laisa lahum ta'amun illa min zakum." Kalaulah satu tetes dari zakum tersebut jatuh ke bumi ini, akan merusak isi dunia, rusak kehidupan dunia. Bagaimana kabarnya orang yang memasukkannya ke dalam mulutnya dan dia harus memakannya? Subhanallah waliyadzubillah. Ayat yang terakhir mungkin di pertemuan sekarang, karena pembahasannya sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala firman, "La yusminu wa la yughni min ju'." Apakah setelah mereka makan dari pohon ini, dari hamim tersebut, anak-anak penghuni neraka, dari dhari' tersebut, dari zakum tersebut, apakah mereka merasakan kenyang, merasakan kembung dan lain-lain? La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Ikhwan yang Allah muliakan, bagian-bagian dari ayat 1 sampai 7 ini mengkisahkan azab-azab orang kafir. Mengapa? Karena sekali lagi surah Al-Ghasyiyah itu surah Makkiyah, surah yang menceritakan tentang keadaan-keadaan orang-orang kafir terdahulu dan menceritakan bagaimana surga neraka. Karenanya Allah ingin mematahkan perkataan Abu Jahal dan CS-nya yang mereka sombong dengan keluarga mereka, sombong dengan jabatan mereka, mengangkat kepala mereka, membusungkan dada mereka. Dan Allah berkata, wujuhu yawma idzin khashi'ah.
wajah-wajah mereka akan tertunduk dengan hina nanti di sana. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Baik, itu saja Pak. Masih ada waktu beberapa menit kita gunakan untuk pertanyaan. Yang bisa jawab silakan jawab Pak ya. Ini ada parfum. Ulama khilaf tentang makna ghasyiyah. Ulama khilaf tentang makna al-ghasyiyah. Sebutkan khilaf mereka. Fadhal. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa maksud ghasyiyah di sini? Ghasyiyah itu tentang hari kiamat. Terus tentang di nerakanya, tentang siksaan yang di neraka. Barakallahu fiik. Insyaallah. Mumtaz. Jazakallah. Barakallahu fiik Pak Mahmudi. Mumtaz. Mahasiswa teladan nih Pak. Dapat mulu. Ulama juga khilaf tentang makna amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Sebutkan dua pendapat dan jelaskan masing-masing dari mereka. Tafadhal. Amilatun nasibah. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Amilatun nasibah. Ada dua maksudnya Pak. Silakan. Jangan malu, jangan malu-maluin Pak. Ayo. Amilatun nasibah apa? Yang pertama orang kafir dan orang khawarij. Kedua adalah metode adalah Allah menyiksa para pengikut. Mumtaz, barakallahu fiik. Insyaallah. Ini ranking 2 nih. Barakallahu fiik. Allah barik. Sebutkan 4 menu makanan ahli neraka. Masya Allah, menu makanan. 4 menu makanan dan minuman ahli neraka. Silakan Pak. 4 menu makanan. Menu lagi. Ayo, bukan menu makanan buka puasa, beda Pak. Nanti bilang martabak lagi. Korma, sum-sum. Nanti kita makan insyaallah. Silakan. Ayo. Siapa? Jangan lagi borong sama antum. Ayo. Menu-menu makanan ahli neraka. Minimal 3, maksimal 4 lah. Ibu mau jawab, Ibu? Dori, zakum, nanah apa ini? Hamim, bahasa Arabnya hamim. Terus gislin. Ibu mau yang mana? Mau yang mana? Bukan mau yang mana makanannya. Waliyadzubillah. Silakan Pak, antum guys. Semoga Allah berikan kita makanan dari surga dan minum dari telaga Kautsar. Amin. Baik Bapak, alhamdulillah telah kita jelaskan 7 ayat dari surah Al-Ghasyiyah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah tentang keadaan-keadaan penghuni surga insyaallah. Jika ada yang pertanyaan silakan, mungkin 5 menit Pak. Tentang Khawarij saja. Khawarij itu sebetulnya kan saat Nabi di Madinah ya. Tapi di perumpamaan tadi yang kita di Mekah itu enggak ada. Iya, maksud ahli tafsir Pak. Maksud ahli tafsir. Ya. Orang Khawarij itu muncul di eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah muncul Pak di Rasulullah, tapi di Madinah. Makanya ketika datang 3 orang gembong ini, yang puasa nggak mau batal, ibadah nggak mau selesai, nggak mau nikah, sholat nggak mau yarkud, sholat nggak mau istirahat. Ya memang. Namun kata ahli tafsir, ya maksud ahli tafsir ini kembali ke orang Khawarij. Yang dibahas adalah maksud ahli tafsirnya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan Bapak ingin tanyakan. Aus Pak ya. Fadhal.
Iya, pasti sama. Pasti sama. Azab yang Allah berikan kepada orang kafir, itu azab juga yang Allah berikan kepada usatul muwahhidin. Usatul muwahhidin itu bahasa orang-orang Islam yang bermaksiat kepada Allah. Tapi bedanya enggak mukhallad, bedanya enggak kekal. Nanti orang-orang yang melakukan dosa makan juga dari buah durian, dari buah gislin, dari air hamim. Namun bedanya orang-orang kafir kekal dengan azab seperti itu. Adapun orang-orang muslim akan ada masanya mereka terbebas dari siksa neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Perbanyak doa, Allahumma a'tiq riqabana wa'tiq riqaba abaina minan nar. Ketika ingin salat tarawih atau witir. Ya. Ya Allah, lepaskanlah belenggu kami dari api neraka dan belenggu kedua orang tua kami dari api neraka. Berbanyak berdoa. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Lagi, silakan. Cukup Pak ya? Ini kayaknya udah aus semua ya. Sekalian ngabuburit paling enak, sekalian makan keripik Pak. Nunggu buka minum teh paling enak begitu. Batal puasanya. Baik, ikhwan yang Allah muliakan, itu bisa kami sampaikan. Semoga menjadi motivasi untuk kita lebih bersemangat ibadah di bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan syahrus siyam. Fala taj'al as-sada nunan. Jangan sodnya diganti nun. Jadinya apa? Syahrun niyam. Apa niyam? Bulan tidur. Syahrus siyam Pak, bukan syahrun niyam. Ya, jangan sodnya diganti jadi huruf nun, jangan. Kita cuma ada kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pulang Bapak-bapak, kita ada buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat amalan,